Oke, selamat pagi. Beberapa tahun yang lalu, ketika aku bekerja sebagai seorang marketing bank, aku tuh dulu sering banget dimintai tolong oleh warga desaku untuk ya mereka ingin mendapatkan layanan kredit lah. Ada yang punya pangkalan gas, ada yang kerja jualan di pasar. Pokoknya yang punya usaha itu rata-rata mereka pengen pengen mendapatkan fasilitas dari tempatku bekerja waktu itu. Nah, itu kebetulan aku tuh bekerja di bank BUMN ya. Jadi kayak fasilitas KUR itu sangat menggiurkan karena murah, karena bisa plafon tinggi juga waktu itu di bankku. Nah, hampir rata-rata yang punya usaha di tempatku, di desaku itu meminjam layanan kredit lewat diriku itu, lewat bank tempatku bekerja. Nah, ada satu momen di mana salah satu tetanggaku itu ketika kita sedang jagongan, dia ya basa-basi katanya gini lah, Mas, bu aku pakai bahasa Jawa ya, Mas, bu aku diduni bang gitu loh, ben aku iso koyo kancane sing liya duwe cicilan ben sasi. Kalau di bahasa Indonesia ini adalah, Mas, bu tolong aku dibantu kredit di bankmu biar aku sama kayak yang lainnya punya cicilan per bulan. Nah, waktu itu ketika aku pun meresponnya kayak iya aja, tapi di dalam hati aku berpikir bahwa orang ini kan nggak punya usaha ya. Terus ya memang dia bekerja gitu, nggak ada yang tetap, bukan pekerjaan tetap. Terus kemudian aku melihat kayak kita kanan kiri dulu nih ya sebelum lewat. Aku nggak melihat urgensi dia tuh harus pinjem bank gitu loh. Kalau dari alasannya dia tuh cuman pengen biar kayak tetangga yang lain, biar punya cicilan. Karena memang ya meskipun itu ada kredit usaha, banyak juga sih orang-orang yang menggunakan itu untuk beli motor, kemudian perbaiki rumah. Ya asal masih jalan aja cicilannya itu, ya menurutku nggak masalah lah. Mungkin si tetanggaku yang minta ini, dia kan nggak ada usaha ya. Dia mungkin berpikir mungkin dengan adanya fasilitas KUR tadi itu dia bisa kayak mungkin beli motor baru atau perbaiki rumah. Karena aku nggak melihat urgensi di situ. Nah, di situ aku jadi kayak ngerasa gila ya, gengsi di desa itu, FOMO atau ikut-ikutan di desa itu menurutku jauh lebih besar dibandingkan di kota. Nah, nanti aku akan jelaskan, nanti aku akan ceritakan kenapa itu bisa terjadi dari fenomena yang aku lihat di desaku sendiri, di tempat dimana aku tinggal besar selama bertahun-tahun di desa, dan sebagai marketing bank selama berapa tahun aku jadi kayak tahu sendiri itu loh kenapa bisa kayak gitu. Monggo Pak. Ya, Pak. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Rutin nih tiap hari. Terus kita lewat sini lagi. Be water my friend, teman Bruce Lee. Oke, sebelum kita jalan pagi dan ngobrol-ngobrol kayak gini, kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu. Jadi buat yang baru mengikuti perjalananku, ritual Caminante adalah ritual melihat jam, ritual mensyukuri hari ini, pagi ini. Oke, kalau kemarin kita jalan siang karena ada seripah itu apa ya? Ada takziah di tetangga samping rumahku. Kali ini kita berjalan pagi lagi. Sekarang
pukul 7.27 6 Maret 2026. Oke? 7.27. Selamat hari apa sih ini? Oh, selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Besok weekend. Dan ayo kita jalan pagi. Gimana kabarmu? Ini udah puasa hari keberapa ya? Aku udah nggak ngitungin. Kemarin itu aku kan jalan siang ya. Jalan siang jam 2. Kondisi puasa, kondisi di tempat yang berbukit. Itu bener-bener capeknya minta ampun. Bener-bener capeknya minta ampun. Bentar. Ini ada jalan apa ya? Bisa diekspor gak ini? Tapi kita kesini aja dulu lah. Kapan-kapan aja. Tapi kita coba lagi aja lah. Sorry ya, kalau pelan-pelan. Kita coba di sini. Isinya apa sih? Nanti kalau misalnya nggak ada apa-apa, balik lagi aja gitu loh. Wow, tapi kenapa jalannya jeblok ya? Tapi udah tanggung sih. Oke, bentar. Kita fokus dulu ya. Nah, kenapa orang di desa itu bisa lebih gengsian dari yang aku amati ya? Contoh tadi itu ada sebuah contoh kecil real yang aku alami, dimana sebenarnya mereka itu tidak butuh banget gitu loh, tapi mereka ingin sama dengan yang lain. Istilahnya FOMO. Kalau kamu mungkin sekarang mendengar istilah FOMO, di media sosial, orang desa itu jauh lebih FOMO loh. Mungkin kalau kamu selama ini tinggal di kota mungkin nggak tahu ya, kalau misalnya di desa itu jauh lebih FOMO. Ya karena contohnya tadi, mereka hanya ingin seperti tetangga lainnya. Nah ini kenapa alasannya tuh bisa seperti itu. Jadi menurutku kita di depan terus ya, akunya jarak nongkol. Jadi menurutku, kenapa orang itu bisa gengsi? Gengsi itu apa sih? Gengsi itu adalah ketika kita ingin menunjukkan status sosial kita. Menurutku ya, kita ingin menunjukkan status sosial kita terhadap orang lain. Makanya ada istilah status anxiety. Jadi kayak, kalau dalam konteks finansial ya, orang itu takut miskin. Semua orang takut miskin. Tapi dengan adanya gengsi, semua orang itu takut juga terlihat miskin, meskipun sebenarnya mereka cukup hidupnya, tapi ada rasa takut terlihat miskin sehingga ada keinginan untuk agar sama dengan yang lain juga. Wow, menarik nih, explore. Aku selalu explore tempat. Nah, kenapa di desa itu jauh lebih terasa FOMO-nya, gengsinya? Karena menurutku, dari pengalamanku tinggal di desa ya, desa itu ada sebuah komunitas kecil yang semua aktivitasmu ibaratnya itu diawasi oleh orang-orang yang ada di komunitasmu. Kayak 7x24 jam. Apalagi kalau misalnya rumahnya yang tipikal dempet-dempetan, itu aktivitasmu diawasi 7x24 jam. Jadi kalau misal ada orang yang barusan nyairin kredit 100 juta, 50 juta, semua orang di desa tahu. Semua orang di desa tahu, dan pada dasarnya kita itu cenderung ingin meniru juga. Ada semacam secara biologis mimik orang lain tuh ada itu loh. Bentar, kita fokus ke sini dulu. Ada jalan? Oh, ada jalan. Wow, we explore the forest. Explore the forest. Nah, tadi kan aku katakan kalau di desa itu 7x24 jam kita diawasi ya. Apa bedanya sama di kota? Di kota, kamu tuh bisa anonim. Kamu bisa kayak
Kayak ada orangnya. Di kota kamu bisa anonim, kamu bisa, ini ada orang legen. Di kota kamu bisa anonim, bisa nggak kenal siapa-siapa, dan ketika kamu nyairin uang, mungkin hanya beberapa orang aja yang tahu, kayak tetanggamu, tetangga apartemenmu, tetangga di perumahan mungkin nggak tahu tuh. Kalau di desa itu semua aktivitasmu diawasi gitu. Oh. Aku mau lihat ini lah, orang deres. Kang? Oh, halo. Yoi. Nyasar ki. Iki metune ndono ana dalan ta, Mas? Oh ya, oke. Dua riso. Kene. Oh ya, oke. Oh ya ya ya. Pirang wit, Mas? 6 wit, oke. Oke. Wow, lihat sini. Oh ternyata. Oh, interesting. Kalau di kota kamu bisa anonim. Di desa aku ulang-ulang kembali lagi ya, karena untuk membuat flow narasi. Wow. Rumah kamu bisa lihat ini, rumah yang udah nggak ditempatin lagi. Sayang ya, padahal bagus ya. Bah, sampingnya tebing. Ini rumahnya madep ke selatan kalau nggak salah. Ya, ke selatan. Tapi kena sinar matahari juga. Tuh lihat, batakonya udah sampai berlumut. Udah bukti bahwa ini jarang banget ditinggalin. Ada tumpukan belarak. Bisa dibuka nggak ya? Bentar. Nggak bisa. Kamu lihat rumah-rumah style Jawa. Terus karena aktivitasmu itu dipantau, itu kamu sekalinya cair bang. Kalau di kampung semua orang tahu, karena kemungkinan juga ditanya oleh marketing bank. Nah, sebagai marketing bank aku juga kayak, ya kalau di kampungku aku nggak perlu tanya-tanya sih, aku udah tahu karakter orang itu kayak gimana. Tapi misalnya aku di kampung orang lain, aku pasti tanya sekeliling dia orangnya gimana dan lain-lain gitu. Dan itu membuat berita penyebaran itu jadi semakin kuat. Nah, kalau misalnya aku dapat pencairan di kota itu agak pusing, karena kadang tetangga itu nggak saling kenal gitu loh. Tetangga itu nggak saling kenal. Benar. Oh, judulnya sini nih. Ya, judulnya sini. Oke. Interesting. Kamu bisa lihat itu pertambangan. Oh, apakah bentar? Ini apakah jalan yang itu ya? Yang kalau kamu mengikuti perjalananku, kayaknya kamu tahu kan ini yang tambang itu. Wow. Kalau di sini bagus banget ya, kelihatan hijau banget. Look at that. Wow. Oh ya kan, bener kan? Wow. Wow. Nah, kira-kira kita bisa nggak lewatin ini? Nggak tahu. Coba. Tadi itu aku sempat berpikir bahwa aku pengen ngambil rute tambang ini, tapi nggak tahu ya,
Kadang tuh kayak tadi lah, contoh lah, aku pengen bablas tapi ternyata aku kesini juga. Kita pelan-pelan, kami nanti pelan-pelan dulu sambil merangkak kayak gini karena aku takut jatuh. Oke. Mission accomplished. Terus. Oke. Yeay. Ntar lagi kembali lagi ke sini. Kita ke sini aja ya. Tambang. Wow, lihat bekas tambang. Itu kalau bisa diukir jadi wajah presiden Konoha, Jokowi, terus apa lagi, Megawati dan lain-lain, kayak di desa Konoha, kayak apa, Hokage itu, kayak Hokage. Ini bekas split, masih digunakan nggak ya? Kayaknya udah enggak ya, udah karatan kayak gini. Split. Kita sekarang akan naik ke situ. Oke? Naik ke situ. Sampai aku lupa tadi pembahasannya gimana. Pembahasan tentang ini apa? Kenapa di desa itu jauh lebih gengsian gitu. Pertama karena komunitasnya. Oke? Dan yang aku lihat ya, itu kayak, karena mungkin gini, bagaimana orang desa itu menunjukkan status, menunjukkan hal yang bervalue bagi dirinya, itu tidak sekompleks di kota. Kalau di kota kamu mungkin pinter, apa ya, kamu pinter dalam suatu hal, kamu diapresiasi, kamu punya banyak interest itu bisa, kamu punya banyak hal yang dipamerkan itu bisa, nggak melulu soal harta. Oke? Kamu jago, apa ya contohnya, yang simple tuh, kamu jago stand up comedy, kamu diapresiasi, kamu jago ngomong lah, jago public speaking, kamu diapresiasi. Tapi kalau di desa itu hal kayak gitu, jujur aja ya, mungkin antara ada gap pengetahuan yang kurang di desa. Meskipun aku nggak bilang orang desa itu semua ada gap ya, tapi mayoritas hal kayak gitu nggak terlihat itu. Mereka cenderung gini lah, kamu selama ini kerja udah menghasilkan apa yang terlihat gitu loh. Mereka di desa itu cenderung melihat harta, melihat value yang ditunjukkan. Makanya kayak kenapa orang-orang di pelosok di desaan itu, mereka itu menunjukkan status, yang menunjukkan apa yang udah hasil kerja kerasnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu di acara pernikahan anaknya. Bahkan di kampung-kampung itu biasanya orang nikah itu dibuat sebesar mungkin. Di situ baru tak ketahuan bahwa kadang rumahnya biasa saja, tapi ketika pernikahan, wow, menggelegar sound systemnya. Nah, biasanya orang desa itu melihat dari kendaraan, terus kemudian apalagi ya, rumah juga, terus acara nikahan, kondangan tadi, bagaimana biar meriah. Nah, makanya kayak itu membuat kadang kan harta itu kan apa ya, sesuatu yang relatif sebenarnya kan, tapi itu jadi semacam sebuah value yang absolut bagi warga desa. Kalau kamu belum punya motor atau punya mobil, kamu belum dikatakan makmur. Apa yang terlihat loh, mereka hanya fokus pada hal yang terlihat saja. Wow. Lihat. Makanya apa itu tadi? Makanya kayak
fenomena tetanggaku tadi meminta bantuan untuk kredit meskipun dia tidak butuh, itu terjadi karena ingin menunjukkan value yang dia miliki gitu loh. Meskipun, nah ini aku akan membahas tentang kredit ya, bahas tentang pinjaman. Itu adalah suatu penunjukan status semu doang gitu loh. Jadi gini, kita udah merasakan manfaat dari menunjukkan statusnya itu. Katakanlah kamu punya motor ya, oke? Untuk sesuatu yang belum lunas sebenarnya. Jadi kayak oke, dopaminnya itu udah kamu rasakan. Kamu udah pamer motor, kamu udah pamer kamu baru bangun rumah di tetangga desa. Tapi sebenarnya itu masih, jadi kayak nggak apa-apa lah. Aku bahagia, aku senangnya itu kayak 1 hari 2 hari kalau misalnya motornya baru. Tapi menderita, dalam konteks menderita harus nyicil itu mungkin 5 tahun, kalau 3 tahun lah. Kalau di kurku kemarin cuma 5 tahun maksimal. Jadi kayak itu yang terjadi. Makanya kayak aku nggak mau menyebut terlalu dalam soal kapitalisme, tapi itu ada bentuk dari sisi kapitalisme yang kayak seolah-olah ingin membuat manusia itu menikmati suatu reward sesaat, meskipun jangka panjangnya itu kayak menderita gitu loh. Itu yang terjadi di masyarakat desaku. Nah, apakah di kota itu tidak ada gengsi? Ada. Bahkan malah justru lebih fenomenal gengsinya itu ya. Tapi kalau misalnya, tapi bisa dibilang apa ya, kalau di kota itu nggak kelihatan jelas karena banyak multiple variasi manusia di situ loh. Jadi kayak ada yang pekerjaannya apa itu. Jadi kayak macem-macem. Tapi kalau di desa kelihatan kayak, karena mayoritas pekerjaannya itu hampir sama, dan ya tiap hari itu aja yang ditemuin tuh loh. Biasanya orang desa itu sangat jarang untuk kayak berpergian atau apa itu. Mereka nyaman sekali di kampung, di desa. Aku juga sangat nyaman di desaku. Dan ketemu itu aja fine gitu loh. Orang enak juga. Dan maksudnya level komunitas mereka itu biasanya di level kampung saja, di level desa saja. Enggak yang kemudian punya komunitas nge-gym katakanlah, punya komunitas bersepeda di mana, punya komunitas apalagi, punya anggota grup band di mana, di macam-macam. Sangat jarang gitu loh. Mayoritas ya kayak bisnis pun juga rata-rata sama tetangga. Ini yang ada di desaku ya. Nggak tahu kalau misalnya di desa orang lain, tapi menurutku kebanyakan kayak gitu. Dan sehingga kayak tadi, faktor komunitas kecil itu merasa mereka diawasi dan merasa harus sama dengan satu dengan yang lain gitu. Itu ada sebuah ya gimana sih kalau kita tuh berada dalam lingkungan yang sama, kemudian orang lain katakanlah udah beli motor dan lain-lain. Ini kadang secara manusiawi kita itu kayak kita merasa tertinggal. Nah, kredit bank, aku pengen bahas ini juga. Kadang itu menjadi semacam status baru, menjadi sebuah achievement baru bagi orang-orang. Karena kenapa? Kalau kamu bisa mendapatkan fasilitas bank, itu berarti kan kamu capable, kamu dipercaya bank, dan kamu bisa mendapatkan dana liquid yang cukup besar itu. Apalagi pengajuan 100 juta, 200 juta. Dan bukti bahwa katakanlah gini lah, di desa pun juga kayak tanah itu kan banyak ya. Orang punya pekarangan itu jauh lebih banyak orang desa loh. Makanya kayak kenapa orang desa itu sering mengajukan bank, karena mereka punya anggunannya, mereka punya yang dijaminkan. Dan ya tanah kayak gini, misal tanah kayak gini,
menurut pengalamanku, meskipun nggak luas atau nggak apa, itu jauh lebih kuat dibandingkan agunan yang BPKB. Dan itu bisa tembus kayak 50 juta, 100 juta, tergantung usahanya, tergantung karakter orang ya, tergantung histori banknya gitu loh. Jadi kayak, wah, mungkin ya yang si temanku tadi, aku baru ingat ya, dia juga punya sertifikat juga sih, punya tanah juga dari peninggalan orang tua. Wah, aku punya sertifikat orang tua, masa nggak di sekolahin sih. Melihat teman-temannya atau tetangganya itu semua menyekolahkan sertifikatnya. Tapi ya kembali lagi, ini ada seharusnya ada semacam tahu kesadaran, emang butuh banget ya, atau kamu tahu nggak sih, untuk melunasi atau untuk memiliki kemampuan bayar itu selama 3 tahun atau 5 tahun katakanlah, kamu harus spend atau kamu harus menyisakan uang berapa gitu. Apakah udah dihitung sedetail itu? Karena idealnya dihitung sedetail itu agar tidak kelimpungan. 1 tahun, 2 tahun bisa bayar, tapi di tahun 3 biasanya banyak hal terjadi kan. Ya itu akhirnya ambiar juga, banyak kejadian kayak gitu. Bahkan di tetanggaku juga, yang dulu aku cairin itu akhirnya bermasalah. Padahal dari awal juga kayak fine-fine aja, oke. Riwayat kreditnya juga oke, agunannya rumah. Tapi ya terbukti kan, apalagi buat seseorang yang nggak punya usaha, terus nggak punya riwayat kredit. Nah itu yang makanya aku bilang tadi, kayak FOMO, gengsi, dan lain-lain. Oke, kita udah sampai di jalan besar. Terima kasih udah menemani aku jalan pagi. Kita bertemu lagi di Caminante Day 57, ya kan? Sampai jumpa.